gimana gitu. Nanti pada yang dipagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ.
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa yuqimu sholata wa yu'tu zakata dzalika dinul qayyim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Mengasuh kampus 3 dan kampus 4 kepada sekolah SMP, SMK kampus 3 dan MTS serta MI kampus 4, ke Ustazah, Asatidz, guru, hadir dan berbahagia. Syukur alhamdulillah kita pada siang ini bisa berkumpul, yang tadinya rencana jam 12 lewat karena ada acara di Bandung jam 3 sore, jadi acara lebih awal kan. Pertama menyampaikan firman Allah tadi dalam mukadimah, tidaklah kita diperintahkan kecuali oleh Allah supaya ibadah ikhlas, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya bukan hanya dilakukan, dikerjakan dengan baik dan benar, tapi yang utama adalah ikhlasnya. Ikhlas itu nyawanya amal. Kalau kita beramal tanpa ikhlas seperti manusia tanpa nyawa, maka pastinya akan mati, tidak akan menjadi musuh. Itu jadi bakteri, jadi penyakit. Nah demikian pula amal kalau tidak ada ikhlas akan menjadi bangkai yang membusuk dan jadi penyakit nanti. Amal itu bagaimana niat, kata Nabi. Seseorang akan dapat sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk Allah Rasul, akan sampai kepada Allah dan Rasul. Kalau untuk dunia, sampai juga pada dunia. Atau misalkan niat untuk cari istri buat dinikahi, maka kata Nabi, pokoknya niat amanah pasti duit gadinya. Dina kalau ikannya raskan al-amalu suarun qainatun. Amal itu semata-mata bentuknya jelas dan nyata. Bahwa dan nyawanya itu amal ada wujud syir'i ikhlas. Ya. Nyawanya itu hakikat daripada ikhlas.
Karena itu amal kita harus disertai dengan ikhlas, termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Ikhlas yang diutamakan buat kita adalah kaitan dengan kegiatan di pondok Al-Muhajirin ini. Pertama, semata-mata mencari doa Allah. Mencari doa Allah itu adalah inti daripada kegiatan kita. Kalau doa Allah kita dapat, ridho manusia pasti dapat. Bahkan semua makhluk akan meridhoinya kepada kita. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita nanti supaya mati mendapatkan tempat di sisi Allah. Itu rumah akhirat sebagai tujuan kita. Wabtaghi fima ataqallahu dawa akhiratan sanasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah rumah akhirat yang menjadi tujuan dari kita. Hanya dunia itu sebagai tempat untuk tidak dilupakan. Sebab dunia sebagai kendaraan menuju akhirat. Nah, termasuk pondok ini rumah sementara buat menuju akhirat. Sebagai kendaraan yang akan mengantarkan kita ke sana. Ketiga adalah supaya agama kita ini hidup dinamis, maka ada kegiatan di sini. Kalau tidak ada kegiatan di sini, maka Islam ini tidak akan hidup, tidak akan dinamis, pasti akan mati secara mewek. Keempat adalah mengekalkan agama Allah. Agama jangan harap sampai anak cucu kita kalau kita tidak berbuat. Bahkan untuk diri kita sendiri belum tentu ada jaminan kalau kita tidak berusaha untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita memikirkan agama buat orang lain, jaminan untuk diri kita. Tapi kalau kita memikirkan diri kita, belum tentu kita akan mendapatkannya, apalagi orang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat akal, nikmat kecerdasan. Mudah-mudahan semakin aktif di sini semakin sehat. Dan cerdas juga akal kita. Amin. Inilah tujuan kita dalam melaksanakan kegiatan. Ini harus selalu hidup mengiang-iang dalam hati kita. Tidak boleh mati, tidak boleh hilang. Kemudian ada lagi 3 hal yang sangat penting kita ketahui. Yang 3 itu adalah kegiatan kita semata-mata untuk izin Islam dan muslimin, ketinggian Islam dan kaum muslimin. Tingginya Islam itu maksudnya Islam itu sebagai satu agama yang bisa dirasakan manfaat dan nikmatnya oleh umat. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dia rahmat bagi semua alam. Wa muslimin artinya umat Islamnya semakin baik, semakin sejahtera, semakin hebat, semakin cerdas, semakin berperan berfungsi di tengah bangsa dan masyarakat kita. Yang kedua adalah kita ini untuk bagaimana supaya Islam itu bisa menjadi keselamatan buat kita. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak aliran, semakin banyak pendapat, semakin banyak paham. Kalau kita tidak memberikan solusi yang terbaik, umat kita akan terbawa oleh sekabak-kabak paham Wahabiyah,
paham Syiah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Kita ingin tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah nantiah yang ditandai dengan 3 macam. Pertama adalah di bidang keyakinan, Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Di bidang fikih, Al-Syafi'i. Kemudian di bidang akhlak, Al-Ghazali, Al-Junaidi, Al-Baghdadi. Ini harus selalu kita pegang. Yang terakhir ada masalah harokah dan hadiah. Harokah tadi gerakan, hadiah kebiasaan. Kita tetap tidak boleh diam, harus gerak, harus terus berjuang. Kalau tidak kita ketinggalan. Zaman ini semakin dinamik. Zaman ini semakin dinamik. Kalau kita diam sebentar, ketinggalan jauh. Kelihatannya santai, tapi menghanyutkan. Kenapa? Karena zaman teknologi itu zaman serba cepat, serba mudah. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu ada harokah. Ada yang mengatakan harokah itu adalah barokah. Dengarkan dulu ada. Ada imam enggak? Allahumma barik dalam hati Sayyidina Muhammad dan wasilah. Alhamdulillah wa syarafat. Alhamdulillah wa syarafat.
Jadi gerakan kita ini bukan gerakan fisik, tapi juga gerakan intelektual. Sudah ada mah kudu merdeka. Untuk merdeka ketinggalan. Supaya saya kreatif, inovatif, interpretatif. Tapi walaupun demikian tidak boleh merupakan hadiah kebiasaan. Kebiasaan kita ini tetap dijaga, dipelihara. Yang disebut al-muhafadzah bil qawli sholih. Kebiasaan lama yang baik kita jaga, kita pelihara. Bahkan itu ciri daripada lembaga pendidikan kita. Dan itu pula yang menyambungkan kita dengan umat, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Benang merah yang menghubungkan kita dengan masyarakat juga kebiasaan. Banyak pondok yang tidak nyambung dengan masyarakat karena meninggalkan kebiasaan. Supaya tetap sambungannya utuh, tidak putus, kebiasaan itu kita jaga. Kebiasaan itu kita pelihara. Sudah nulis sedikit di sini. Untuk menjaga keikhlasan itu pertama hindari tujuan duniawi. Bukan tidak boleh dunia itu, tapi bukan tujuan utama. Man kana yuridu hasanat akhirah nazilahu fi sinu ada karya itu. Mangkana yuridu hasanat nazilahu fi kurang sinu ada karya. Berat, kerana apa? Mangkana yuridu hasanat nazilahu fi Mangkana yuridu hasanat janati minha Panalahu fi akhirati min nasib. Siapa menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan nanti ya, kami akan berikan kepadanya sebagian daripada balasan dunia, tapi tidak akan dapat apa-apa nanti di akhirat sedikit pun. Jadi kalau kita tujuannya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau tujuan dunia, akhirat tidak dapat, dunia belum tentu. Oleh karena itu, jauhi tujuan kita yang semata-mata dunia. Belajar juga sama. Man ta'alama ilma yubtagu biraja Allah, la ta'ala ila yusabri awal minat dunia ramai awal jannah. Siapa orang belajar satu ilmu daripada ilmu yang tujuan misi akhirat, tapi ditujukan untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bau surga di akhirat nanti. Dan mendapat orang bodoh, maka akan kita mencari perhatian manusia, maka neraka sebagai tempat tinggalnya. Jadi ayat dan hadis ini menandakan bahwa pentingnya tujuan kita tidak dunia, tapi tujuan kita adalah akhirat. Tujuan mengajar itu seorang mu'alim intinya kudunya kabudak, beda sayang kepada santri, jadi pemaaf, tidak boleh membenci.
159 surat Ali Imran. Ini yang menjadi utama bagi kita. Surat Ali Imran 159 itu adalah sifat yang harus kita miliki, yaitu sifat apa? Sifat lembut, yang kedua pemaaf, yang ketiga adalah mendoakan, keempat usaha beribadah atau apa. Bagi kita semua tidak boleh tidak, itu yang kita harus miliki. Jadi 159 surat Ali Imran itu yang dipegang buat kita sebagai guru. Pertama adalah kasih sayang yang disertai dengan lemah lembut dan kesantunan. Yang kedua adalah sikap pemaaf. Kenapa? Karena murid kita tidak semuanya baik. Ada pika sebelenana, pika kebelenana. Nah, kalau kita tidak memaafkan para murid, kerja wujud kerja kabudak, budak mabak kaya mana? Katiruna, selalu mendoakan mereka. Misalkan ada kabudak ya Allahumma ya Allah, sing pintar barudak teh, sing menaya manfaat, sing cerdas, saya halakna, sing etapakna aja teh. Nukaapatna ada musyawarah, artinya selalu ada komunikasi dengan anak. Yang budak teh dekat ulah tapi jauh ke ulah. Yang sampai menimbulkan rasa hormat anak kepada guru tidak ada, karena terlalu dekat dengan guru, atau kita terlalu dekat dengan anak. Ya biasa-biasa saja, tapi mereka di pesantren apa dipasung lagi ngai barudak ngaliwat teh, ngaliwat budak abang ngilodah begini. Akan dibudak tapi tempat di bawah. Yang itu juga angkat dengan dulu teh. Inilah yang komunikatif namanya. Kemudian kita harus selalu tawakal sama Allah. Tidak mengandalkan kemampuan intelektual yang kita miliki. Kemampuan apapun yang kita miliki, semua itu tidak ada artinya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah akan bersama orang-orang sabar. Jadi oleh karena itu, mengajak kepada anak itu harus dengan penuh kasih sayang, ya, semoga aku kariman dengan baik. Halaman 6. Inna salakum tabaun. Cuma manusia itu bagi kamu katanya berikutnya. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqdaril ardi. Sungguhnya manusia akan datang pada kalian dari berbagai penjuru dunia. Ya tafaqahuna fi din, belajar pada agama. Faidah takum fasausu bihi ghaiba. Mereka datang pada kalian, bimbinglah mereka dengan baik. Jadi kata Nabi, kita ini akan banyak pendukungnya, pengikutnya, komunitasnya, pennya lah gitu. Akan datang dari berbagai tempat kepada kita, termasuk Ahmadiyah ini.
dari kulon, wetan, barat, timur, utara, selatan akan datang ke sini belajar kepada kita, cari ilmu. Nah, kata Nabi apa? Kalau sudah datang mereka ke sini, fastausu bihim khairan, bimbinglah mereka dengan baik. Pulang aja mereka datang ke dia, ke sini diantar, banyak bebas, banyak ditinggalkan, banyak diabaikan, banyak nganggur. Jadi akhirnya belajarnya kurang. Otomatis kalau belajarnya kurang, prestasinya kurang. Saya ingat tidak ada. Jadi kalau ada kemunduran di lembaga pendidikan kita, bukan karena saingan, karena kita sendiri tidak mau meningkatkan kualitas kita. Kalau kita kualitasnya bagus, tidak usah khawatir, tidak akan ditinggalkan. Malahan tidak perlu kita iklan banyak-banyak. Iklan itu oleh alumni saja. Bimbing didik siswa yang ada di sini sampai mereka merasakan nikmatnya belajar, hasilnya belajar, manfaatnya belajar. Maka mereka akan bisa pada yang lain. Itu ada iklan yang paling baik, iklan yang paling hebat. Kan ada hadis mengatakan lisanul hal afdalu min lisani maqal. Artinya apa? Kata-kata tidak lebih baik dibandingkan dengan perbuatan. Yang paling baik itu ada perbuatan kepada perkataan. Maka bahasanya lisanul hal afdalu min lisani maqal. Perbuatan lebih baik daripada perkataan. Jadi iklan kita itu dengan hal, bukan dengan perkataan. Makanya nanti kita harus menjaga komunitas alumni supaya alumni ini dirawat dengan baik. Mereka ada komunikasi dari kita, tidak putus walaupun sudah tidak belajar di sini. Mereka itulah tulang punggung kemajuan kita. Mereka nanti akan diharapkan bahkan pelanjut dari lembaga pendidikan kita. Ini pelanjut buat pendidikan kita. Jadi kadang-kadang kita yang akan melanjutkan itu. Kalau kita mengandalkan yang lain, tidak dibina oleh kita, tidak akan ada kesinambungan. Walaupun kesinambungan hanya lahiriahnya saja, rohaninya tidak, ruhnya tidak, karena tidak pernah alami belajar di sini. Karena tidak mengalami belajar di sini, tidak akan menikmati bagaimana jerih payahnya di sini, manis pahitnya di sini, asam garamnya di sini. Adin an-nasihah kata Nabi. Lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li ayyamati muslimina wa amati. Artinya agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Jadi kalau kita disuruh baik-baik kepada anak itu karena agama itu intinya nasihat. Adin an-nasihat, agama itu ada nasihat. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan nasihat kepada anak, agama kita kurang sempurna. Orang beragama itu siap menerima nasihat dan siap memberi nasihat. Kalau kita tidak siap menerima nasihat, tidak siap memberi nasihat, tidak sempurna agama kita. Nanti dia zaman angkuh takabur, tidak mau menerima nasihat, maunya menerima nasihat, atau maunya
menerima nasihat, tidak bisa menerima nasihat. Dua-duanya harus memiliki. Kapan menerima, kapan memberi. Kalau kita tidak seimbang, tidak sempurna Islam yang kita miliki ini. Adin anasya, agama itu ada nasihat. Makanya ada bahasa ada Al-Quran wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Inna insana, semua manusia itu lafi khusrin, ada yang kerugian. Illa ladina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihati, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya memberikan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi oleh karena itu, pelajarilah surat Al-Asr ini. Kalau kita ingin bahagia, ya kita enak seperti itu. Ini sebagai orang tidak itu gimana itu. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, kalau Al-Quran tidak diturunkan sebanyak itu, wal asri cukup jadi nasihat buat kita. Kalau kita mengamalkan dengan surat yang pendek ini, kita bahagia. Kalau kita mengamalkan ini, kita akan bebas kerugian. Makanya mengatakan wal asri, demi waktu, menandakan waktu itu penting. Waktu kasayef, waktu itu seperti pedang. Bilang takto, tukto, kalau kamu tidak memotong, kamu yang akan dipotong. Bilang takto, tukto. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, kita celaka dengan waktu. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita akan bahagia dengan waktu. Makanya hadis mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 6 sebelum datangnya 6. Yang 6 itu semuanya adalah waktu. Yang 6 itu semuanya adalah waktu. Pertama adalah hayatika qabla mautika. Hidupmu sebelum mati. Sehat kita sebelum sakit. Muda kita sebelum tua, mampu kosong sebelum sibuk, mampu kaya sebelum miskin. Itu semua adalah waktu. Kita akan beruntung kalau kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Manok 6 tahun tidak ada artinya kalau kita tidak memanfaatkan waktu 6 tahun di sini. Bahkan lebih beruntung dengan yang 1 tahun walaupun sebentar, tapi sungguh-sungguh dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, inna insana lafi khusrin, manusia pasti akan rugi. Illa ladina amanu wa amilus sholihati, kecuali beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang akan selamat itu ada yang iman, amal soleh. Iman itu keyakinan, amal soleh itu implementasi daripada iman.
Watawasau bil haqqi ada implementasi daripada ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Watawasau bil sabri ada semen sikap mental kita. Makanya ada yang mengatakan manusia itu kalau ingin bahagia, kuatkan keyakinan, amalkan keyakinan, dan sebabkan keyakinan. Tapi harus ada yang keempat, sabar dalam semuanya itu, mencari keyakinan, mengamalkan keyakinan, mengajarkan keyakinan. Itu semua ada, harus sabar. Oleh karena itu ada istilah nasihat, agama itu nasihat. Ada bahasa di sini watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saya memberikan nasihat dengan hak dan sabar. Kalau sudah tidak ada saling nasihat antara kita, sudah punah agama kita. Makanya setiap Jumat ada bahasa usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku nasihatkan kalian dan diriku dengan takwa pada Allah. Karena untuk hidupnya agama kita yang saling memberikan nasihat. Nah, pendidikan kita ini adalah memberikan nasihat pada anak-anak kita, murid kita. Dan hari ini ada memberikan nasihat pada kalian semua guru di sini. Ya, karena Bapak sudah kurang sehat, ya speaker harus bagus. Juga bagus dari sama baik. Jadi oleh lukis berbeda anak. Nah, ada acara pertemuan ini adalah tawassul bil haqqi wa tawassul dengan tawasiyah dan mengangkat hak dan kesabaran. Kalau tidak ada suasana ini, al-muhajirin akan berjalan di tempat, akan stagnan. Maka supaya tetap fresh, segar, Bapak sudah berdiri, sudah berintis dari komunikasi langsung yang dulu, dan tidak via online, tidak via tulisan, tapi langsung berhadapan. Ini tujuannya ada watawasau bil haqqi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oleh karena itu suasana ini selalu hidup di antara kita. Binasa kita yang satu mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hasin wa qasidana. Amin ya Allah. Wa barik lana fi hajatina wasfi rabbana. Rabbana zidna ilman warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.